Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini. Saya bisa berdiri di sini karena sebuah pengalaman yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi beberapa tahun yang lalu saya pernah jadi guru di sebuah desa di Maluku Utara. Di desa itu beberapa tahun sebelumnya, beberapa tahun sebelum saya datang di sana, ada kerusuhan. Kerusuhan tahun 98-99. Jadi ribuan orang meninggal. Waktu itu kerusuhan antara umat Islam dengan umat Kristen. Ketika saya datang ke sana, 10 tahun setelah kerusuhan itu terjadi, masih banyak gereja-gereja yang hangus bekas dibakar. Warga tidak berani membangun lagi. Dan ketika saya di sana, setelah kerusuhan itu ternyata desa itu banyak yang disekat-sekat. Ini desa Islam, ini desa Kristen. Dan ini kan sebenarnya sangat berbahaya, karena orang-orang jadi tidak pernah ngobrol satu sama lain. Dan yang lebih bahaya lagi adalah anak-anak tumbuh besar tidak pernah kenal orang dari desa sebelah yang agamanya berbeda. Padahal kalau kita mau membangun toleransi Indonesia, kita mau membangun perdamaian harus ada interaksi secara nyata. Makanya kemudian ketika saya kembali ke Jakarta, ketemu dengan teman-teman, kita harus bikin pertukaran pelajar deh, supaya anak-anak bisa mengalami toleransi secara nyata. Nah, malam hari ini saya akan mengajak 6 orang pemuka agama dari 6 agama yang berbeda-beda di Indonesia. Bapak-bapak yang sangat saya kagumi sudah hadir di sini. Pertama-tama izinkan saya mengundang Bapak Romo Antonius Beni Susetio. Pak Romo Beni ini adalah rohaniwan, penasihat unit kerja Presiden untuk pembinaan ideologi Pancasila. Silahkan Romo. Kemudian izinkan juga saya mengajak Pak Mukhlis. Pak Mukhlis Hanafi adalah Wakil Direktur Pusat Studi Al-Quran. Kemudian izinkan juga saya mengajak Ko Jose, Pak Pendeta Jose Karol, Penasihat Sinode Jemaat Kristen Indonesia. Kemudian juga ada Pak Suhadi, terima kasih sudah hadir. Bapak Maha Pandita Utama Suhadi Senjaya, Ketua Umum Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia. Ada Bapak Wayan, saya undang juga ke atas panggung, terima kasih sekali Pak Wayan. Pak Iwayan Kantun Mandara dari Parisada Hindu Dharma Indonesia, Jakarta Pusat. Dan ada Pak Peter, terima kasih sekali Pak Peter sudah hadir. Pak Peter Lesmana adalah Sekretaris Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Silakan Bapak. Saya seumur-umur belum pernah sepanggung dengan 6 pemuka agama. Jangankan 1, ini 6. Terima kasih sekali, selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih. Kita berada di diskusi yang kedua, yang judulnya adalah merawat toleransi melintas sekat religi. Jadi makanya secara spesifik kita mengundang 6 tokoh agama dari 6 agama yang berbeda, karena kita mau ngomongin sebenarnya gimana sih merawat toleransi melintas sekat religi. Nah mungkin nanti supaya mic-nya gampang kita urut kacang aja. Saya sebenarnya penasaran dengan hal yang pertama nih. Kalau kita ngelihat sekarang kan sebenarnya konflik itu kayaknya gampang banget disulut pakai temanya agama gitu ya. Nah mungkin kalau saya mau dengar sebenarnya, dan ini kan sebenarnya sangat berlawanan dengan ajaran agama kita masing-masing gitu ya. Ajaran agama kita semua. Kalau saya mau dengar dari bapak-bapak sebenarnya ajaran perdamaian dari agama masing-masing yang Bapak anut itu ajaran perdamaiannya gimana sih? Mungkin boleh disampaikan secara singkat. Mungkin dari Romo Beni dulu boleh? Kalau kita bicara konflik itu kan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan agama. Konflik itu kan persoalan distribusi aset, persoalan tentang identitas, ini kan persoalan politik, kepentingan. Jadi kita itu selalu mengaitkan konflik dengan agama itu sebenarnya agak salah ya. Agama itu kan sebenarnya selalu mengajarkan perdamaian, agama selalu mengajari cinta kemanusiaan, agama mengajarkan belas asih, belas kasih. Jadi sebenarnya kan yang terjadi ketika agama kan dipakai menjadi alat provokasi. Ya memang kerap kali terjadi itu kenapa? Persoalan kita adalah bangsa ini kan bangsa dalam proses menjadi bangsa yang belum selesai. Karena apa? Pendidikan karakter sebagai hidup berbangsa bernegara itu
tidak pernah menjadi sebuah cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berelasi. Maka sebenarnya ada persoalan kita ini adalah kekosongan dalam era reformasi ini, yaitu tentang ideologi berbangsa bernegara. Sehingga hasil-hasil riset menunjukkan kan bagaimana hampir di orang bekerja di pegawai negeri aja 15% anti Pancasila. Artinya apa? Artinya memang Pancasila itu selama ini tidak dibatinkan dalam perilaku kehidupan. Jadi kalau kita bicara Pancasila itu kan sedang menyintai kemanusiaan, keadilan, itu menyintai Tuhannya. Kalau orang menyintai Tuhannya, berarti dia menyintai persatuan. Nah, untuk menjaga merawat persatuan itu, orang harus tidak ingin menangnya sendiri, maka asas musyawarah mufakat itu. Nah, problem kita Pancasila itu kan tidak menjadi cara berpikir, bertindak, bernalar, berrelasi. Maka bagaimana Pancasila itu dibatinkan dalam perilaku. Maka unit kerja presiden itu kan selalu melihatnya Pancasila itu harus menjadi keteladanan. Karena kita krisis keteladanan. Jadi hampir ruang-ruang publik itu yang diisi yang negatif kan, caci maki, konflik. Sehingga kita tidak punya keteladanan itu. Nah kalau kita selalu gelap dilawan gelap, ya bangsa ini terus gelap. Harusnya kita memiliki terang. Terang itu apa? Munculkanlah ikon-ikon keteladanan itu. Nah problem kita itu terlalu lata gitu loh. Kalau Anda bicara tentang kemajemukan, pluralisme, masa lawannya dalam komunikasi ya anti kemajemukan. Nggak pernah titik temu. Ini yang terjadi. Marilah sekarang kita bicara tentang kemanusiaan dan keadilan. Orang yang menggayati kemanusiaan keadilan, dia menggayati Pancasila. Maka Pancasila itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Karena dalam Pancasila itulah kita mulai sadar betul bahwa ini menyatukan bangsa ini. Nah kalau sejak awal anak-anak menyintai bangsa negara ini menyintai Pancasila, maka ada sikap welas asih. Ketuhanan itu apa sih Maha Esa itu sikap welas asih kok. Nah dalam sikap welas asih itulah orang akhirnya saling memberi, saling berbagi. Karena dalam welas asih itulah ada keutamaan-keutamaan itu. Maka kita belajar misalnya keutamaan dengan tokoh-tokoh besar. Dan dalam buku Keteladanan yang ditulis oleh Yudi Latif, itu sebenarnya jelas sekali bagaimana tokoh-tokoh bangsa mengajarkan itu. Bagaimana sila pertama misalnya. Bagaimana persahabatan Nasir Kasimo. Itu kan menarik sekali. Di situ bagaimana meskipun mereka berbeda pandangan, tetapi mereka bersahabat, berbeda agama tapi satu. Contohnya bagaimana Lili Nasir sama pemain bulu tangkis sama siapa? Ganda itu. Itu kan menarik, itu beda agama, beda suku dan etnis. Tapi kan kalau mereka bersatu bergotong royong kan pasti berprestasi. Jadi kita harus sekarang memunculkan ikon baru menurut saya adalah keteladanan itu. Keteladanan itu yang penting dengan apa? Membangun sebuah suasana baru, yaitu membangun arus balik bahwa kita harus sekarang saatnya lah kita mulai menunjukkan sisi-sisi positif dari bangsa ini. Ada persoalan sebuah negara, persoalan kok ada. Tetapi lihatlah yang positif, banyak kok di negeri ini contoh-contoh orang membangun kesadaran bersama. Masih banyak kita temukan di negeri ini kalau Anda pergi ke Inde. Maka di situ menarik sekali. Kalau ada orang yang naik haji, pasti ada pastor di situ yang melepas. Tetapi mereka kalau Anda ke pondok pesantren misalnya, Wali Songo di situ, para prater Romo ngajar di situ nggak ada masalah. Bagi mereka kebersamaan persaudaraan itu ada. Mutiara-mutiara itu banyak juga di Jawa banyak kita temukan. Di Temanggung, di daerah-daerah itu masih banyak. Di mana desa-desa yang menjunjung tinggi gotong royong, pasti kita menemukan mutiara-mutiara itu. Tetapi ketika kita menjadi egois, ketika kita menjadi orang yang eksklusif, menjadi orang yang tidak lagi peduli satu dengan lainnya, maka disitulah bibit-bibit muncul. Eksklusivitas, di mana orang tidak lagi respect terhadap perbedaan, itu akibat dari apa? Akibat dari satu persoalan. Jadi sebenarnya persoalan kita itu ada dua, yaitu di kelas menengah sendiri, karena kelas menengah itu memproduksi wacana dalam dunia medsos kita memang diisi oleh mereka yang sebenarnya pemahaman agamanya itu tidak utuh. Dan itu yang akibatnya terjadi, kita mengkapitalisasi dunia medsos itu menjadi satu kekuatan sehingga seolah-olah citra kita itu menjadi buruk. Maka dalam wacana itu kan pertarungan. Pertarungan antara pro dan kontra. Tapi cobalah kalau dunia medsos itu sekarang kita gunakan
untuk sesuatu yang lain, yaitu sesuatu lain di mana mari medsos kita jadikan sebagai sarana untuk membangun suatu kebaikan. Maka saatnya lah kita bersama-sama hal yang baik, berita yang baik, berita yang mengungkapkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, gotong royong itu yang kita tampilkan di ruang publik. Maka akan ada perubahan. Maka yang dibutuhkan adalah keteladanan, kebersamaan dan persaudaraan. Maka disitulah inti dari kata toleransi itu. Toleransi tanpa persaudaraan, tanpa kemanusiaan, dia bukan menjadi toleransi. Toleransi bukan kata tololar, saya menerima, saya menghargai. Tetapi toleransi yang paling mendasar adalah kita adalah bersaudara. Terima kasih. Kalau Pak Mukhlis gimana nih Pak, ajaran perdamaian menurut agama Islam? Terima kasih. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Romo Beni tadi, bahwa tidak ada yang namanya konflik atau friksi agama. Yang ada adalah konflik antar umat beragama atau konflik yang mengatasnamakan agama. Dari berbagai peristiwa konflik yang sering disebut sebagai konflik agama, sesungguhnya kalau dicari ujung-ujungnya, pemicunya adalah persoalan-persoalan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Agama hanya di bawah-bawah. Mengapa demikian? Karena semua agama mengajak kepada kedamaian. Bagi saya sebagai orang Islam itu sangat jelas. Dari segi namanya saja. Islam, salam, as-silm. Itu satu akar kata, semua muaranya adalah pada kedamaian. Dari segi namanya. Tuhan yang diperkenalkan oleh Islam itu adalah as-salam, maha damai. Surga tempat nanti orang Islam ditempatkan pun adalah as-salam. Bahkan penghormatan antar sesama manusia diajarkan itu adalah as-salam. Jadi tidak sulit untuk melacak budaya damai dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Bahkan ada satu ayat yang secara tegas menekankan bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai alladzi at'amahum min ju', yang memberi makan, yang membebaskan dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan melepaskan dari rasa mencekam, dari rasa takut. Oleh karena itu dalam satu pernyataannya Rasul Muhammad itu mengatakan bahwa bukanlah seorang mukmin sejati yang mengganggu atau mengancam rasa aman orang lain. Seorang mukmin sejati, seorang muslim sejati adalah yang tidak pernah menyakiti orang lain dengan perkataan atau perbuatannya. Ini banyak sekali pernyataan-pernyataan yang sedemikian rupa. Dan dalam bentuk nyata misalnya, terkait dengan antar umat beragama. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad pada periode Madinah. Apa yang dilakukan untuk membangun peace building itu? Kesepakatan damai dengan masyarakat Yahudi yang ada di Madinah. 52 pasal dalam piagam Madinah itu 14 diantaranya itu mengatur hubungan damai. Harmoni antara umat Islam dengan Yahudi yang sudah dominan yang ada di Madinah pada masa itu. Dan bagaimana Rasul Muhammad menerima delegasi Kristen dari Najran dan mempersilahkan mereka untuk melakukan peribadatannya di masjid pada masa itu. Sebuah bentuk toleransi dan budaya damai yang dibangun sejak awal oleh Islam. Persoalannya adalah, saya kira di semua agama mengajarkan itu, mengajarkan kedamaian, ulas asih, dan mari kita berangkat dari nilai-nilai kesamaan ini. Karena sesungguhnya agama itu bukan hanya berdimensi ketuhanan, tetapi ada dimensi kemanusiaan. Tadi saya katakan Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai yang memberi makan orang miskin dan yang menciptakan rasa aman, membebaskan manusia dari rasa takut. Tuhan memperkenalkan dirinya seperti itu. Nah, persoalannya adalah tadi disinggung bahwa kita ini lahir tidak lepas dari identitas. Identitas suku, identitas budaya, identitas agama dan lain sebagainya. Ada identitas primordial. Dan yang paling seksi itu adalah identitas agama. Apalagi kalau sudah masuk masa pemilu kada.
Ini yang sering kemudian dihadapkan antara identitas keagamaan dengan identitas kewarganegaraan. Dalam pandangan saya sebagai seorang muslim yang baik adalah pasti otomatis menjadi warga negara yang baik. Karena dalam tradisi kaum santri itu melekat sekali ajaran cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Jadi kita harus melihat diri sebagai warga negara sebelum sebagai warga agama. Dan agama tidak bisa dipertentangkan atau tidak sepatutnya dipertentangkan dengan kewarganegaraan. Yang harus kita ingat, kita ini adalah orang Indonesia yang beragama. Bisa Islam, Kristen, Hindu dan lain sebagainya. Bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Artinya kewarganegaraan itu harus lebih kita depankan daripada warga agama. Kita hidup di tanah yang sama, yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Supaya kita mendapatkan ketenangan, kedamaian seperti yang dicita-citakan oleh semua agama. Oleh karena itu tidak sepatutnya identitas-identitas primordial tadi, termasuk perbedaan agama, suku, ras dan lain sebagainya, mengganggu kenyamanan kita sebagai warga masyarakat, warga negara untuk hidup harmoni, damai, dan toleran. Saya kira itu, Pak. Terima kasih sekali Pak Mukhlis. Kalau dari Romo Beni tadi kan sudah bilang bahwa mencintai Tuhan itu sama dengan mencintai persatuan. Pak Mukhlis juga bilang bahwa Muslim sejati adalah yang tidak pernah menyakiti orang lain dan mencintai negara itu adalah bagian dari iman gitu ya. Saya ini baru 2 orang aja rasanya udah sejuk banget gitu kita. Jadi masih ada 4 lagi yang penuh dengan pesan-pesan perdamaian yang lain. Kalau Ko Jose bagaimana sih pesan damai dalam agama Kristen, boleh diceritakan sedikit? Ya, saya kira selamat malam semua Mbak Ayu dan semua saudara. Saya tidak bisa lebih daripada setuju apa yang sudah dikatakan Romo Beni dan Pak Mukhlis. Dan dari ajaran Kristen saya kira mungkin gampang saya bahasakan seperti ini. Perdamaian atau berdamai adalah prasyarat untuk kita menyembah atau sembayang. Daripada orang Kristen di Injil dikatakan adalah prasyarat. Berdamai adalah prasyarat untuk kita menyembah. Diperintahkan bahwa sebelum kita menyembah atau datang menyembah Tuhan, dikatakan kita diperintahkan untuk berdamai dengan saudara kita, bahkan dengan lawan kita. Karena tanpa perdamaian, persembahan kita tidak akan diterima. Jadi perdamaian merupakan prasyarat untuk kita menyembah. Kemudian hukum yang terutama yang Yesus sendiri katakan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bukan hanya berdamai tetapi mengasihi bahkan lawan kita, sesama kita seperti diri kita sendiri. Saya kira dari situ cukup jelas. Tetapi kejelasan itu tidak cukup untuk menghindarkan kita daripada konflik. Bahkan bukan antar agama saja yang kita hadapi di Indonesia, bahkan antar agama yang cukup dekat, misalnya Nasrani di Inggris, itu antara Katolik dan Protestan itu juga berperang. Nah, jadi kan agak sedikit lebih membuat kita bertanya-tanya karena kita tidak memahami sejauh itu, padahal dari segi ajaran agamanya sudah sangat dekat. Apalagi kita di Indonesia yang kemajemukannya sedemikian rupa. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang tadi Romo Beni dan Pak Mukhlis sudah katakan bahwa ini bukan masalah perbedaan agama. Jadi akan menurut saya tidak efektif kalau kita pendekatannya dari segi dialog agama saja. Karena ini adalah antar umat beragama dan oknum yang memanfaatkan agama sebagai atau perbedaan yang ada. Karena perbedaan kita bukan hanya agama saja, tapi suku, budaya, ada begitu banyak hal, kekayaan yang menjadi sebenarnya atau perbedaan atau kemajemukan kita yang menjadi sebenarnya kekayaan daripada bangsa kita. Tapi yang saya ingin mungkin tambahkan sedikit saja tanpa mencuri terlalu banyak waktu yang masih teman-teman perlukan, yang mungkin saya rasa menarik perhatian saya di tengah-tengah konflik yang muncul di bangsa kita. Karena tadi kita sudah katakan karena latar belakang politik, ekonomi, kepentingan sekelompok orang, kemudian memanfaatkan perbedaan itu. Nah, ada satu hal yang mungkin tidak muncul dalam pembahasan kita malam hari ini yang saya ingin garis bawahi. Menurut saya yang perlu kita waspadai, yang perlu kita sadari adalah bahwa ada akar kebencian yang ditebar. Kebencian merupakan sebuah kekuatan.
Kasih sayang juga ada kekuatan. Cinta adalah sebuah kekuatan. Cinta kepada bangsa kita, cinta kepada tanah air. Demikian juga dengan kebencian adalah sebuah kekuatan. Memang ada pihak-pihak yang memanfaatkan, apakah itu kepentingan politik saat-saat pilkada, atau kepentingan apa saja. Dan ini dari sejarah intoleransi kemanusiaan yang terjadi sejak kulit putih berurusan dengan kulit hitam, dan suku, agama, dan di berbagai sejarah kemanusiaan, kebencian itu disebar dengan memanfaatkan perbedaan yang ada. Nah, pihak yang memicu itu memang punya kepentingan dengan kekuatan daripada kebencian yang terbangun. Karena kebencian adalah sebuah kekuatan. Nah, itu yang menurut saya sebagai bagian daripada bangsa ini dan kepedulian saya, kita bersama-sama, menurut saya itu perlu kita waspadai karena kebencian yang diperlukan dengan kepentingan atau untuk kepentingan sesaat itu bisa berakibat panjang walaupun kepentingan itu sudah berhenti. Dan itu yang kita sedang hadapi di provinsi ini, di DKI ini. Pada saat dimana kita perlu berdamai, pihak yang memanfaatkannya mungkin sudah lupa dengan motivasinya, tetapi korban daripada kebencian yang tersebar itu mengakar dan kemudian masih berdampak sampai saat ini. Dan itu yang kita lihat dalam kehidupan manusia yang menurut saya, kita sebagai anak-anak bangsa yang mencintai bangsa ini, kebencian bukan hanya akan menghancurkan sesaat, tapi kebencian akan menghancurkan jangka panjang. Apalagi kalau itu tersebar di dalam generasi anak-anak muda kita, dan kalau kebencian ada dalam hati dan pikiran manusia, itu bukan hanya menghancurkan persatuan dan keharmonisan saja, tapi menghancurkan kreativitas, menghancurkan potensi, menghancurkan pertumbuhan, dan menghancurkan semua yang baik yang ada di masa depan kita. Dan saya kira musuh daripada toleransi bukan hanya intoleransi, tapi kebencian yang tersebar yang hanya bisa dikalahkan dengan kasih. Saya kira itu saja pendapat saya. Terima kasih sekali Ko Jose. Saya terpukau sekali tadi waktu Ko Jose bilang sebelum kita menyembah kita harus berdamai dulu dengan saudara dan bahkan dengan lawan. Bahkan itu prasyarat ya, prasyarat sebelum berdoa, sebelum beribadah. Luar biasa.